Kalau masih ada di luar atau di bawah, tolong disuruh naik. Kita akan mulai ibadah kita. Tidak ada lagi. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kok lemas sekali ya? Ini kan awal Mei, berarti sudah berjalan hampir setengah tahun, masih tetap lemas. Selamat pagi. Salam. Amin, haleluya. Nah itu Bapak Setohang masuk, biar diberkati. Baiklah, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memberikan hati kita, pikiran kita sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Tidak lama waktu kita beribadah, tapi kita mau fokus untuk memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terutama untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kita ambil saat teduh dimulai. Mari kita satukan hati kita, masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang pagi hari ini Tuhan bersekutu, seluruh kami sidang jemaat Tuhan GKRI Misi Aletheia, untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Allah kami. Allah yang kami rasakan sungguh-sungguh dahsyat dalam setiap langkah kehidupan kami. Yang memelihara kami, memberikan kami kemampuan hingga saat pagi hari ini boleh tiba di tempat ini Tuhan. Ini bukan kuat, bukan gagah dari diri kami sendiri, namun karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bapa di surga, kami serahkan segenap acara kami dari awal sampai akhir. Biarlah semua di bawah kuasa Roh Kudus-Mu boleh berjalan dengan baik. Puji-pujian, puji-pujian. Terutama firman Allah yang ditaburkan oleh hamba-Mu, Tuhan, menjadi berkat bagi kami untuk meniti hari-hari kami. Di hari-hari yang semakin sulit, hari-hari yang semakin gelap ini Bapa. Hanya firman-Mu lah pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Dan juga saudara-saudara kami, mungkin belum sempat hadir pada saat ini. Dan mungkin dalam perjalanan, Tuhan tolong, Engkau lawat semua Tuhan. Boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati juga saran yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Semuanya kami serahkan, biarlah berjalan dengan baik. Kami tahu iblis akan mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami dengan berbagai cara apapun. Namun kami akan percaya, jika kami tengking dalam nama Yesus, semua akan pergi dari hadapan kami, bahkan dari ruangan ini dan dari ruangan hati kami. Terima kasih Bapak, biarlah hanya Roh Kudus-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, dalam kami memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami awali ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita berdiri semua, kita angkat pujian. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jaya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang anak sekolah minggu maju ke depan. Ya. Ini semua cucu saya ya. Kita bawa kepada Tuhan setiap hari Minggu tidak sia-sia. Waktu yang diberikan orang tua untuk membawa anak-anak datang ke sekolah minggu tidak sia-sia. Dari kecil mereka mengenal Tuhan dan mereka dikasihi oleh Tuhan dan mereka pun dapat mengasihi Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami melihat bagaimana Tuhan memimpin anak-anak kami, sehingga mereka boleh datang ke rumah Tuhan dengan sehat, dengan hati penuh sukacita. Mereka dapat merasakan kasih Tuhan, dan mereka dapat juga mengatakan, "Aku cinta Yesus." Itu yang mau kami dengar Tuhan dari mulut anak-anak kami, bahwa mereka dikasihi Tuhan, dan mereka pun dapat mengasihi Tuhan. Dan biarlah Engkau tetap memimpin mereka di kelas Siforsi hari ini. Berkati guru-guru yang mengajar, berkati anak-anak kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan anak-anak ke kelas. Kita akan pujikan pujian pengantar. Kita dapat mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui dosa yang kita perbuat dalam minggu-minggu ini di dalam doa kita pribadi. Bapa yang di surga, kami sungguh menyesali akan segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Memang ada kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi seringkali kami gagal. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini, kami mau mengakui kegagalan kami. Kami mau mengakui segala kesalahan kami. Biarlah Tuhan mengampuni kami. Dan kami percaya, jikalau kami datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Engkau juga mau mengampuni kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau menyucikan dan melayakkan kami, sehingga sebentar kami dapat menerima perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa. Dan saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang dari antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 5b dan 6a. Saya akan bacakan. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sia-sialah iman percaya kita, sia-sialah iman kekristenan kita, jikalau Yesus yang disalib itu tidak bangkit. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia bangkit dan Yesus bangkit. Pagi hari ini, dengan segala ucapan syukur kita di hadapannya, kita mau naikkan syukur dan hormat kita kepada Tuhan.
katakan di hadapannya, hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Inilah penghormatan kami kepadamu Tuhan. Amin. Ya Yesus, selamat tiba. Engkau telah menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Bagi Dia, pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Engkau mengangkat setiap kami ya Bapa. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hanya bagi Dia, pujianku, sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan di hadapannya, hanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kiranya pujian kami Tuhan dan hormat kami dan syukur kami terdengar oleh-Mu ya Bapa. Pujian kami dan hormat kami Tuhan sampai kepada tahta-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak dimuliakan, Engkau Allah yang layak dikuduskan. Amin. Dimuliakan, ditinggikan,
Engkau Raja di atas segala raja. Yang bertata, Kau yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, Engkau yang bertata Tuhan, bertata. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi nyatakan di hadapannya, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Kau kami tinggikan Tuhan, tinggikan. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya nama Yesus yang layak dimuliakan, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Allah yang bertata, yang berkuasa di dalam kehidupan kami, dan di dalam namanya kami bersyukur di pagi ibadah hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Semangat pagi. Ya, jemaat GKRI misi senantiasa semangat di dalam beribadah dan memuji Tuhan. Amin. Satu pujian akan kita naikkan kepada Tuhan pagi hari ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, maksudkan keselamatanku, yang menolongku, yang beri berkata Tuhan Rajaku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kembali kita akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya,
bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku dan hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semuanya angkat tanganmu. Semesta sujud menyembah. Amin. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan, Rajaku. Amin. Puji Tuhan, di dalam pujian dikatakan, sungguh agunglah kebangkitannya. Amin. Tetap bangkit berdiri di hadapannya. Kita akan kembali naikkan satu pujian kepada Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbanding kekuatan-Mu ya Tuhan. Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap ya, semuanya katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya.
Biarlah dengan sikap teduh di hadapan Tuhan pagi hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur. Pagi hari ini Mazmur terambil di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Puji nama Tuhan untuk Mazmur yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kiranya boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkan dan memberikan kami hidup. Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, kiranya pujian ini adalah ungkapan hati kami Tuhan. Dunia takkan bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan kami memerlukan anugerah-Mu Tuhan.
Inilah janji kami di hadapan-Mu ya Bapa. Nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh hidup, semua karena anugerah-Mu, dan kami mau tetap menyembah-Mu. Kalau kami hidup kami untuk-Mu. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan-Mu. Dan biarlah hari ini lagi Tuhan, Engkau memeriksa hati kami sebelum kami mengikuti perjamuan kudus. Dan biarlah Engkau melayakkan kami semua. Engkau memberikan kami anugerah-Mu, sehingga kami dengan sukacita boleh mengikuti perjamuan kudus hari ini. Engkau menolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Engkau mengurapi, dan sebelumnya Engkau menyucikan dan melayakkan hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh keluar dari isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah waktu ini, biarlah kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih mendengar atau ya berita tentang Paskah. Ya. Hari ini kita masih memperingati Paskah, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita sukacita. Dan tema hari ini adalah jangan takut karena Kristus telah bangkit. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebaiknya kita nyanyikan dulu. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Bersabdalah Tuhan, kuatkanlah kami dan hiburlah. Puaskanlah kami dan hiburlah kami. Ya. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10.
Saya akan bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Setiap tahun kita pasti akan mendengar berita Paskah, berita tentang kebangkitan Yesus. Ya, kalau kita membaca dari Matius pasal 28 ini, peristiwa kebangkitan Yesus ini yang diragukan atau yang tidak dihiraukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Peristiwa kebangkitan Yesus ini seharusnya dipercayai oleh para muridnya pada saat Tuhan Yesus mengatakan sebelum kematiannya. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan mati, tapi kemudian pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi semua murid itu tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh gurunya. Karena tidak ada terpikirkan oleh mereka orang mati yang bangkit mungkin. Ya, semua murid tidak ada yang memperhatikan, termasuk perempuan-perempuan ini tidak memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai bukti menyatakan Yesus memang benar-benar bangkit. Dan oleh kedatangan malaikat yang menemui wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus, mengatakan, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang mati, yang disalibkan, ya. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan tuh, yang mati dan dimasukkan kubur ini." Ya. Dan malaikat ini adalah utusan dari surga untuk memberitakan berita anugerah bahwa Yesus yang kamu cari di kubur ini sudah bangkit. Dan setelah malaikat mengatakan atau berbicara kepada wanita-wanita ini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia mempersilahkan wanita-wanita ini melihat bukti kebangkitan Yesus, yaitu kubur yang kosong. Dan sebelum dia masuk ke kubur itu, dia juga sudah melihat malaikat yang berkilau-kilauan, ya. Dan akhirnya percaya, ya, bisa percaya
sedikit, masih sedikit ya, karena ya, pada waktu malaikat mengatakan, pergilah katakan kepada murid-muridnya yang lain, mereka memang keluar berlari cepat-cepat dengan takut, tapi juga dengan sukacita. Takut, benar enggak ya? Sukacita karena pemberitaan itu memberikan damai dan sukacita bagi wanita ini. Dan mereka segera pergi. Tetapi mereka tidak hanya melihat malaikat, mereka melihat Yesus sendiri di hadapan mereka. Ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Tuhan Yesus tidak mau mereka ini masih dalam keraguan. Tetapi Yesus sendiri menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu. Dan mereka melihat itu benar-benar Tuhan yang bangkit. Tuhan yang sudah mati di salib, Dia yang bangkit. Sehingga mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan juga menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan Yesus tidak setengah-setengah menyatakan diri kepada murid-muridnya, pada wanita-wanita ini, orang yang merindukan Tuhan dalam hatinya. Tuhan menyatakan dirinya. Banyak orang ingin melihat Tuhan, ingin melihat mujizatnya tok, tapi tidak berjumpa dengan Tuhannya. Tuhan katakan jangan takut. Nah, pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena dan beberapa wanita lain, Dia katakan jangan takut. Hanya orang yang mempunyai kuasa yang besar, mempunyai kekuatan yang besar, yang mempunyai kemahatauan, yang mempunyai otoritas atas alam semesta dan kehidupan manusia, Dia yang dapat berkata, jangan takut. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia, Dia yang sudah masuk dalam kubur, dan kemudian pada hari yang ketiga, Dia menang. Dia sudah mengalahkan maut. Dia yang dapat berkata, jangan takut kepada setiap muridnya, kepada setiap kita. Ya. Sehingga kata jangan takut yang diucapkan Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa Dia sanggup untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia ini. Masalah dosa, masalah kesulitan hidup, masalah apapun juga. Dan kapanpun juga kita membutuhkan, kita dapat datang kepadanya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara pernah melihat atlet lari yang tunanetra? Atlet tunanetra bertanding lari di lapangan yang luas. Ya, mereka tidak dapat melihat, benar-benar buta. Sama sekali buta, tapi mereka percaya diri. Mereka mengikuti pertandingan lari, ada pertandingan lari, ada lari untuk jarak pendek, jarak panjang ataupun maraton. Ya. Mereka punya percaya diri. Aku mau ikut pertandingan lari. Ya, kok bisa? Tolong tayangkan video ini.
其实跑的时候可以很多人没有知觉了，但是只有一个心情必须跑到终点，才能跑到终点。即使脚瘸了也把它来终点。做成了坚持这个梦想，我看到最高领导台，我很感动。我完成了我们出发之前的一个愿望，我们说圆梦东京，说要在东京卫冕，我们做到了。分享快乐，也不能分享汗水，它相当我的眼睛，它在黑暗中为我指引的方向。Ya. Dari video ini kita melihat mengapa seorang pelari buta bisa memenangkan, bisa mengikuti pertandingan sampai garis finish. Karena mereka mempunyai guide runner, pemandu lari, seorang pendamping atlet lari yang tunanetra. Ia selalu memegang tangan sang atlet dan mereka selalu terhubung dengan atlet ini dan dengan guide runner. Guide runner ini dengan setia mengarahkan, melatih, memberikan petunjuk di setiap lintasan. Dan si atlet harus mau mendengar pengarahan dari guide runner dan dari awal latihan sampai selesainya pertandingan. Seorang guide runner, pemandu lari, selain mengarahkan, melatih, mendampingi, ia juga dengan setia siap menghibur, memberi semangat, dan siap memapah atlet yang jatuh, menggendong atlet yang cedera, yang terluka saat bertanding. Sehingga pada saat si atlet mencapai garis finish dan menang, itu semata-mata karena ada pemandu lari yang setia mendampingi. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada para wanita yang datang ke kubur dan juga kepada kita sebagai murid-muridnya. Tuhan Yesus lebih dari seorang guide runner. Di dalam dunia ini kita membutuhkan seorang pemandu kehidupan kita. Kita adalah orang yang buta di dalam berjalan. Walaupun memiliki pendidikan yang tinggi, kita tidak dapat berhasil tanpa pimpinan dan arahan dari Allah. Apapun yang kita miliki tidak akan dapat kita nikmati jikalau pembimbing kita, pendamping kita tidak bersama dengan kita. Kita seperti seorang yang buta, membutuhkan pembimbing kehidupan, yang membutuhkan orang yang menggandeng kita dengan setia. Dialah Yesus yang sudah tersalib, mengampuni segala dosa kita, dan kemudian dia katakan pada waktu dia sudah bangkit, dia sudah menang, dia katakan, jangan takut, akulah pembimbingmu, akulah yang akan menyertai hidupmu. Engkau yang sudah menyerahkan hidupmu, yang mengakui dosa dan minta diampuni. Saat ini engkau sudah kulahirkan kembali dan aku mau menyertai sampai akhir. Kita harus terus mempunyai komunikasi yang baik dengan pemimpin kehidupan kita, yaitu Allah. Pemandu kehidupan tahu saat mana dia harus melatih kita melalui jalan-jalan yang terjal. Dia melatih kita melalui hal-hal yang sulit.
supaya kita menang, supaya kita bergantung kepada Dia dari saat kita masih kecil. Makanya anak-anak C4C kalau dilatih tiap hari, ya, tiap minggu datang dilatih menyanyi, memuji Tuhan, kemudian diajar berdoa. Dia tahu saat kesulitan tiba, dia tidak cari mamanya dulu. Saat ketakutan ulangan, dia tidak cari. Dia berdoa, dia tahu melipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus tolong saya, beri saya kepandaian karena diajarkan di C4C. Komunikasi yang baik antara kita, ya, antara anak-anak kita dengan Tuhan, kita orang tua dengan Tuhan, orang di rumah kita dengan Tuhan harus kita perhatikan. Jangan hanya kita yang mempunyai komunikasi dengan pembimbing kehidupan kita. Orang satu rumah, perhatikanlah mereka. Siapa yang belum punya, belum mengenal pembimbing kehidupan itu. Dia harus mengenal anak-anak kita. Kasihan mereka kalau mereka tidak tahu kemana harus lari saat mereka putus asa. Pada waktu saya merasakan sendiri bagaimana Tuhan sebagai pemandu kehidupan. Dia berjanji menyertai. Saya percaya dalam setiap masalah yang saya hadapi, saya tidak bisa lagi bergantung dengan suami. Saya bergantung dengan Tuhan. Dalam masalah apapun juga, saya bergantung dengan Tuhan. Dan benar-benar yang sangat berat, bukan berat ya, pada saat saya melihat Vincent sakit ya, Vincent kejang, saya sungguh katakan, Tuhan jangan ambil anak ini. Tuhan, Engkau menyertai aku. Engkau menyertai juga anak cucuku, anak mantu cucuku. Sertai Tuhan, ampuni saya kalau saya ada salah. Karena saya tahu bahwa inilah tantangan yang harus dihadapi, latihan yang harus saya hadapi juga. Bukan hanya orang tuanya, tetapi sebagai omanya yang melihat anak ini di depan mata saya, dia kejang. Ya, sebelum ini tidak pernah saya melihat cucu saya kejang. Tapi saya katakan, Tuhan, ya karena saya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan menyertai saya. Dia ada bersama saya. Oleh sebab itu saya menyampaikan doa saya kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, ampuni orang tuanya. Tuhan tolong jaga anak ini. Kemudian saya beritahukan kepada orang-orang di gereja, tolong bantu dalam doa. Ya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, melatih iman saya, melatih iman orang tuanya, dan juga melihat bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Ya, walaupun memakai dokter, memakai apa, tapi saat yang tepat Tuhan menolong. Kita semua tidak lepas dari latihan-latihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Latihan iman, tetapi kalau kita tidak mau tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan letih dan kemudian kita akan putus asa di dalam menerima latihan-latihan dari Tuhan. Kalau kita melihat tadi bagaimana seorang pelari itu dilatih oleh pendampingnya ya, dilatih untuk angkat beban, dilatih untuk berlari seirama dengan dia. Itulah yang membuat dia kuat untuk berlari dan memenangkan pertandingan.
Tuhan akan terus melatih kita. Jangan putus asa, latihan dari Tuhan, latihan iman. Tapi jangan kita lepaskan genggaman tangan Tuhan. Tadi seorang pelari buta, dia harus terus memegang atau terus terhubung dengan pendampingnya. Pendamping kita adalah Allah. Dia yang nomor satu, pendamping kita. Jangan lepaskan tanganmu dari tangannya. Sedikit pun dia akan menyatakan diri. Dia menyatakan diri kepada Maria Magdalena dan kepada murid-muridnya. Dia juga akan menyatakan diri. Di setiap latihan, setelah selesai latihan, engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang setia itu, yang pernah ditusuk paku itu, memberkati, menolong pada saat yang tepat. Ya. Setiap kali latihan ada air mata, tapi setelah itu kita menang, ada sukacita yang besar. Ya. Biarlah kita terus digenggam oleh tangan Tuhan sampai garis finish. Sebelum garis finish, jangan putus asa. Kapan garis finish itu? Setiap orang berbeda. Garis finish itu setelah kalau Tuhan panggil kita, itu garis finish. Di usia berapa kita tidak tahu. Tetapi jangan kita lepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Kalau Dia melatih kita, biarlah kita tetap setia mengikut Dia. Oh Tuhan, Engkau melatih saya. Engkau melatih saya. Ya, kesaksian Tasya juga di Amerika, bagaimana Tuhan melatih imannya dari satu pekerjaan yang lain. Dengan air mata bagaimana dia menyerahkan dirinya. Tapi semakin dilatih, dia semakin mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu katakan Tuhan itu baik. Setelah air mata besoknya dia hahaha. Besoknya lagi 1 bulan lagi air mata. Setelah itu hahaha lagi beritanya. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang ini. Dari satu latihan ini, pertolongan Tuhan yang ini. Apakah Bapak Ibu juga mengalami seperti itu? Latihan Tuhan yang ini, pertolongan Tuhan yang ini. Selalu tepat waktu dan selalu memberikan kepuasan. Sehingga itulah yang memampukan kita untuk terus berjalan sampai garis finish. Saya melihat bahwa pada waktu saya menyerahkan Vincent, Rio telepon saya, "Ma, anak ini hampir nggak ada nafasnya." "Hah?" Gitu. "Ma," gitu. Saya telepon, "Bagaimana Rio?" "Aku sudah enggak kuat, Ma, aku lempoh di bawah ya." Tuhan, saya menjerit, "Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melatih dan menyertai." Itu dua hal yang beda tipis. Saya minta Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kemudian setelah itu, enggak sampai 1 malam ya, siangnya sudah normal. Dan sorenya mungkin sudah ketawa-ketawa, sudah berdiri. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau menyatakan, Engkau melatih iman kami. Engkau menyatakan mujizat-Mu, memberikan kami sukacita. Hanya 2 hari, 2 apa 3 malam yo di rumah sakit. 2 malam di rumah sakit. Puji Tuhan, dari yang menegangkan, benar-benar menegangkan. Tetapi bagaimana Tuhan melegakan kami. Dan anak ini sehat. Dan saya percaya Tuhan juga yang akan terus menumbuhkan bukan saja kesehatan, tetapi iman dalam hati anak kecil ini. Ya, karena kami mengajarkan
mau tidur, mau makan, berdoa dulu. Udah bisa nutup mata. Mari kita semua sungguh menyandarkan hidup kita hanya kepada pendamping kehidupan Allah yang kekal. Walaupun ada suami, istri, ya, kita semua mau menyandarkan hidup kita kepada Allah yang besar, Allah kita, Allah yang sudah menang. Kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 121 ayat 2 sampai yang kelima. Nanti kata-katamu digantiku ya, semua ku. Kita akan baca bersama-sama. Ya, semua sudah buka HP-nya. Nah, Mazmur 121 dari ayat 2 sampai yang kelima. 1, 2, 3. Dialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Dialah pertolongan kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang sudah mengampuni kita. Dialah yang berkuasa untuk terus menjaga dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Mohon kesediaan untuk Bapak Agus pimpin dalam doa. Firman Tuhan. Cek. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan pagi hari ini. Engkau ya Tuhan telah menyatakan kebenaran melalui firman-Mu pagi hari ini. Engkau kembali meneguhkan iman kami. Kami tidak perlu takut karena Engkau Allah yang telah bangkit. Allah yang menyertai kami, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Menjadi guide runner kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, terus berkaryalah di dalam kami untuk menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, meyakini bahwa kami tidak perlu takut karena penyertaan Tuhan begitu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Devi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, terus pakai hamba-Mu, dan kami berdoa sepanjang hamba-Mu melayani dimanapun, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diberkati oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sakit. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Mona Tuhan. Kami mau menyerahkan Ibu Mona dalam tangan Tuhan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan Ibu Mona pada waktunya. Dan kami percaya Ibu Mona tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap menerima penghiburan dan pertolongan Tuhan hari demi hari. Kami percaya Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang baik, yang mendampingi dia, yang menguatkan dia di sampingnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Yoke, berdoa dalam pengobatan, Engkau juga menghibur, menguatkan dia. Latihan iman itu dijalani, biarlah dia juga mengalami pernyataan Tuhan. Tuhan menyatakan diri kepada Ibu Yoke. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Eli dalam pemulihannya setelah kecelakaan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah melindungi dari segala yang membahayakan hidupnya.
tapi Tuhan juga mau terus memakainya. Engkau akan memulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua jemaat yang saat ini mengalami sakit. Tuhan Kau menjamah, menyembuhkan, sehingga mereka boleh kembali datang beribadah tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak yang akan menghadapi ujian sekolah, kelulusan. Engkau juga yang akan menolong anak-anak kami. Biarlah mereka juga datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka dan meminta hikmat dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk mereka yang akan ujian tesis, Engkau juga yang akan menolong anak-anakmu yang kuliah ini, yang akan menyelesaikan kuliahnya dalam tahun ini. Engkau mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan, dan juga Tuhan menyiapkan pekerjaan bagi mereka setelah mereka lulus. Engkau juga menyiapkan segala yang diperlukan, baik itu untuk teman hidup dan juga segala hal yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang saat ini bergumul untuk pendidikan, untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Tuhan juga mau menyatakan diri-Mu, menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun di dalam bulan Mei ini. Dalam minggu ini kami berdoa untuk Bapak Nainggolan yang berulang tahun tanggal 1 Mei. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarganya. Engkau terus memberkati kehidupan Pak Nainggolan sehingga terus dapat dipakai oleh Tuhan di tengah keluarga dan di tengah-tengah jemaat tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Gracelino, Tien, Kasih, Evan, Elena, Meris, Graciano, Monis yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman mereka terlebih dahulu. Biarlah mereka makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan Kau memberkati akan sekolah mereka, studi mereka dari SD ini, dan Kau memberikan kepandaian juga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Rena Simatupang yang ada di negeri Belanda yang berulang tahun tanggal 5 Mei. Tuhan di dalam kesendirian jauh dari keluarga, biarlah dia mendapatkan penghiburan dan juga sukacita yang dari Tuhan. Engkau menolong studinya sampai selesai. Engkau memberkati dia sehingga dia dengan kesehatan yang Tuhan beri, dia dapat menyelesaikan sekolahnya, studinya dengan baik. Dan dia dapat menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat di sana. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Eli yang berulang tahun hari ini. Engkau memberkati Ibu Eli di hari-hari yang akan datang, supaya dia boleh tetap menjadi berkat baik di tengah keluarga dan dimanapun Tuhan mau pakai dia. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Yang bertugas pada pagi hari ini
Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pelayan perjamuan di pagi hari ini. Engkau memberkati kami, memberkati jemaat dalam nama Yesus. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita mengangkat roti ini. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan dalam nama Yesus.
Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum dalam nama Yesus. Minta Ibu Retno pimpin dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan, untuk kami beroleh anugerah-Mu, memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib buat setiap kami Tuhan, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari ya Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, untuk senantiasa mengingat dan menghargai pengorbanan Kristus dalam hidup kami, karena melalui pengorbanan-Mu itu Tuhan, kami dipulihkan, kami diampuni dari dosa kami, dan kami semua memiliki pengharapan untuk masa depan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah mengasihi kami Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh bersyukur dalam kehidupan kami, boleh memuji Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh Tuhan untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita sudah dengan firman Tuhan dan sudah melakukan perjamuan kudus. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan untuk mengantar kita memberi persembahan, saya akan bacakan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kasih-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan. Dalam acara ibadah kami di pagi hari ini, boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perjamuan kudus dalam hidup kami pagi hari ini. Dan kami telah memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kuasai, kuduskan persembahan ini menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Boleh dipakai untuk kebesaran nama-Mu di gereja kami di tempat ini Bapa. Terima kasih, berkati sidang jemaat semua. Biarlah hari-hari ke depan semakin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mungkin ada warta jemaat yang baru. Tolong di roll terus. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Lama, stop lama. Ini dia dimohon kehadiran seluruh penata layan OLC-nya, teman musik, multimedia, laser, 2 pembukaan pada hari Minggu 21 Mei. Oh masih lama ini ya. Jam 10 setelah ibadah Minggu. Tempat gereja, acara persekutuan penata layan. Ya, tanggal 21 Mei kita ingat semua yang biasa melayani Tuhan. Ada lagi? Persekutuan hamba Tuhan dan majelis hari Minggu 7 Mei, hari ini ya. Jam 5:30 di rumah Pak Hadi Mulyono di Pondok Pinang, Pak ya. Harap hadir semua, majelis gereja. Sama istri, sama anak, enggak apa-apa, sama cucu, sama mantu. Kalau mau, kalau enggak mau enggak usah, enggak apa-apa. Wih banyak sekali nih. Yang berulang tahun hari ini minggu ini, Greselino atau Tien, anak Pak, siapa ini? Hericin ya? Oh Hericin. Kasih putri Bapak, putri itu Pak, putri Bapak Sitohang. Evan Ray di Bali, Elena Margareta, putri Bapak Kuku, Reina, putri Bapak Rio, Maris, putri Bapak Rizky, Graciano, putra Bapak Rafael, dan Ibu Eli. Bu Eli selamat ya. Sehat, udah pulih ya, udah mulai tinggal pemulihanannya. Semangat terus Pak Sigit, lap terus di sininya ya, biar tambah semangat. Ada lagi yang lain? Gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Terima kasih, kami serahkan pada Bu Devi. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan, ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu, dalam darahnya ada kuasa. Katanya kau akan disucikan dalam darah yang berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada
dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk saat teduh. Berdoa. Kita akan membuat doa kelompok hari ini. Mungkin ya di sini satu kelompok, tengah satu kelompok, yang sebelah sini dua kelompok ya. Dari bangkunya Bu Slamet. Ini kita.